Gedung Regional Traffic Management Center Dirlantas Polda Jatim terbakar. Sejumlah rumah warga rusak akibat hujan deras dan angin kencang yang menerjang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung yang digelar Komisi Pemilihan Umum berakhir ricuh. Halo, selamat malam pemirsa. Imbauan untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 justru dilanggar tenaga kesehatan di Banjarmasin dengan menggelar acara hiburan dangdut dan berjoget bersama. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, Gedung Regional Traffic Management Center Dirlantas Polda Jatim terbakar Minggu malam. 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran melanda Gedung Regional Traffic Management Center Dirlantas Polda Jawa Timur, tepatnya di ruang loket pelayanan STNK. 12 mobil pemadam kebakaran Kota Surabaya dikerahkan untuk memadamkan api. Upaya pemadaman petugas pemadam kebakaran dibantu para polisi, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Tanggal 15 November ya, pada sekira pukul 18.30 tadi ada sedikit bara api yang kemudian berkembang menjadi api yang nanti kita lakukan pendalaman dulu ya. Kemudian terjadinya itu di salah satu ruang loket ya, ruang loket untuk pelayanan STNK Direktorat Lalu Lintas RTMC Polda Jatim. Namun tadi dengan kesigapan dari internal, pertama menggunakan kendaraan water cannon dan kemudian dibantu juga dengan pemadam kebakaran. Saat ini sudah satu mobil unit kecil sudah bisa dikendalikan. Namun sekarang masih dalam tahap pengecekan sisa bara api ya. 4 rumah di kawasan padat penduduk di Bandung, Jawa Barat sore tadi ludes terbakar. Salah satu pemilik rumah mengalami luka bakar akibat kejadian ini. Minggu siang, 4 rumah di kawasan padat penduduk Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah dan menyebar ke rumah lainnya. Sebelum terbakar, warga sempat mendengar ledakan dari lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun seorang penghuni rumah mengalami luka bakar. Itu nyala, kebakar kena kasur. Oh gitu. Konslet. Oh bukan sebenarnya konslet ya? Akang posisi lagi mandi tadi? Ya mau mandi di toilet. Pas keluar udah gede gitu Pak? Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian oleh 10 petugas pemadam kebakaran dengan dibantu warga. Sementara korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Diduga menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu, sebuah minibus tertabrak kereta api di Kabupaten Blitar siang tadi. Akibat kejadian itu, mobil terseret lebih dari 300 meter dan pengemudi mobil tewas di tempat kejadian. Kecelakaan antara kereta api Penataran dan mobil ini terjadi di Desa Sumberjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bagian samping mobil hancur setelah terseret sejauh lebih dari 300 meter. Pengemudi mobil Suliono, warga Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, meninggal dunia di lokasi kejadian. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat kelalaian pengemudi mobil. Dari hasil olah kejadian, kecelakaan ini akibat mobil menerobos perlintasan kereta api. Imbas kecelakaan ini, perjalanan kereta api Penataran dari Blitar ke Surabaya sempat terhenti lebih dari 1 jam. Rel kereta api ini bisa dilihat dari sepanjang jauh sana. Itu kalau ada kereta api mau lewat itu kelihatan. Tetapi korban tadi
menurut keterangan saksi untuk sementara, beliau langsung nyelonong, jadi langsung masuk aja. Kecelakaan di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Talun ini merupakan yang kedua kali selama 2 minggu terakhir. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi untuk diotopsi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil bak terbuka yang dikendarai seorang pemula tercebur ke dalam Kali Item, Kebayoran, Jakarta. Meski korban selamat, proses evakuasi mobil berlangsung dramatis. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diterjunkan ke lokasi terceburnya mobil bak terbuka di Kali Item, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mobil naas itu harus dievakuasi dengan cara diangkat secara vertikal karena posisinya di tengah kali. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai seorang pemuda yang masih belajar mengemudi hilang kendali dan meluncur ke arah Kali Item. Pas lagi lewat udah nyebur. Tadi diangkut sama pemadam situ. Soalnya tadi kan saya lewat doang nih, saya kan jaga di belakang. Jadi cuma sekilas doang lewat. Ada luka-luka atau gimana Pak ini pengendaranya? Kurang paham juga sih, soalnya kita cuma lewat doang. Lihat doang udah jalan lagi. Karena panik, pengemudi diduga malah menginjak pedal gas dan bukan rem. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Hujan lebat dan angin kencang menerjang Mataram, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya sejumlah rumah rusak dan belasan pohon tumbang. Hujan lebat dan angin kencang menerjang rumah warga di Kelurahan Pagesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tercatat 8 rumah warga rusak, di mana 3 diantaranya rusak parah. Sebagian besar kerusakan terjadi pada atap rumah warga. Menurut penuturan warga, angin kencang menerjang tiba-tiba dan merusak atap rumah mereka. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun warga mengalami kerugian material hingga jutaan rupiah. Laporan dari Jalan Sriwijaya. Hujan lebat dan angin kencang yang melanda kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengakibatkan belasan pohon yang ada di sepanjang Jalan Sriwijaya tumbang. Pohon-pohon yang tumbang ini menimpa 2 unit mobil dan 1 sepeda motor. Dilaporkan ada 7 orang yang terjebak dalam tragedi pohon tumbang itu. Beruntung mereka selamat. Lurah Mataram Timur, Ramawati, yang melihat langsung ke lokasi meminta bantuan dinas terkait untuk mengevakuasi pohon yang tumbang. Tumban-tumban begini biasanya hanya 1 loh pohon tumbang, tapi ini tumbang sampai 12 dan memakan korban yang begitu banyaknya dan begitu besarnya kan. Memang sebentar sih hujannya tidak lama-lama kan barusan kan, tapi sudah menggoyang. Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mataram telah mengeluarkan peringatan dini adanya potensi bencana terkait peralihan musim yang akan terjadi dari November hingga Januari 2021. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Vinka Andini dan Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pasang air laut terjadi di kawasan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta siang tadi. Selain dermaga, air juga menggenangi permukiman warga. Dermaga di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara ini Minggu siang tergenang. Genangan setinggi 20 hingga 40 cm muncul akibat pasang air laut. Akibatnya aktivitas di dermaga terganggu. Air juga menggenangi permukiman warga yang tak jauh dari pelabuhan. Genangan sudah muncul sejak 3 hari yang lalu. Dari kemarin setingginya sedengkul Bu ya? Iya, sedih mau kemana-mana nggak bisa. Ini ya ditinggiin. Kayaknya sih ditinggiin jalannya biar nggak banjir. Selain semakin tingginya permukaan laut, genangan saat pasang air laut ini juga diperkirakan terjadi akibat penurunan muka tanah di ibu kota.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Antisipasi terjadinya banjir di musim penghujan, petugas membersihkan sampah di sepanjang aliran kali yang berada di kawasan Matraman, Jakarta. Selain itu, petugas juga membangun sumur resapan di beberapa titik. Petugas harus masuk ke dalam gorong-gorong untuk membersihkan sampah yang menyumbat. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar kali pun ikut membantu petugas membersihkan kali. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di musim penghujan. Di kawasan Matraman, 3 aliran kali yang dibersihkan, yakni Anak Kali Ciliwung, Kali Baru, dan Kali Utan Kayu Utara. Petugas juga membangun sumur resapan di permukiman warga. Sementara itu pemirsa, petugas juga meminta kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah ke aliran kali, lantaran menjadi salah satu faktor penyebab utama banjir. Kita juga mempersiapkan folder dan pintu-pintu air kita optimalisasi. Dan juga melakukan, kita mendorong supaya mempersiapkan biofori atau sumur resapan atau drainase vertikal. Jadi prinsipnya teman-teman, semua upaya kita lakukan, kita pastikan juga di samping upaya-upaya pencegahan dan penanganannya juga penanggulangan juga kita tingkatkan. Warga perumahan Bekasi Timur Regensi Kota Bekasi masih mencari ular kobra yang berkeliaran di sekitar sarang yang ditemukan warga di salah satu rumah. Pagi tadi, 1 anak kobra kembali ditemukan. Warga perumahan Bekasi Timur Regensi Kota Bekasi kembali menemukan ular kobra Jawa dengan diameter hampir 30 cm dalam kardus yang berada di dapur rumah. Untuk keselamatan, ular ini dipindahkan ke sebuah akuarium bekas. Setelah ini kita akan coba untuk action berikutnya. Kita minta pawang untuk bisa menyelesaikan mengevakuasi semua di ular di sini agar bisa bersih, baru kita bisa tenang. Warga masih mencari 9 anakan kobra dengan membersihkan dan menyisir lubang-lubang di dalam rumah kosong yang menjadi sarang dari induk kobra. Sebelumnya warga perumahan Bekasi Timur Regensi Mustika Jaya Kota Bekasi Jawa Barat diresahkan dengan penemuan induk serta 21 telur ular kobra yang telah menetas di sebuah rumah kosong. Penemuan sarang ular kobra ini bahkan membuat warga ada yang memilih mengungsikan anaknya dari rumah demi keselamatan. Penemuan sarang serta ular kobra ini baru pertama terjadi di perumahan ini. Warga masih menyisir sejumlah rumah yang tidak jauh dari ditemukannya sarang, lantaran ada 9 anak kobra dan kobra jantan yang diduga masih berkeliaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan telur ular kobra ditemukan sudah menetas di Kampung Kelapa 2 Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi. Warga ketakutan karena juga menemukan anak kobra yang berkeliaran di permukiman. Inilah seekor anak ular kobra yang ditemukan warga di sebuah halaman rumah di Kampung Kelapa 2, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ular dengan panjang 10 cm ini kemudian diamankan oleh warga. Sejak ditemukannya telur ular kobra beberapa waktu lalu, banyak warga yang masih tidak berani tinggal di rumah dan memilih mengungsi. Pulang main ada ular di depan pintu, langsung teriak, "Mama, ular!" Saya langsung tutup pintu, ambil lap, sempat masuk ke dalam sih. Sempat masuk ke dalam? Saya ambil lap, langsung saya usir keluar, terus saya ambil ember, sama bapak-bapak semua dipegangin, saya tutup langsung tindihin batu. Penggiat hewan turut menyisir lokasi hingga ke sejumlah bagian belakang rumah warga. Tempat yang lembab serta banyaknya sumber air dan makanan diduga menjadi penyebab ular berkeliaran di kawasan ini. Adanya penemuan kurang lebih 40 butir telur ular yang dicurigai kobra, kita sweeping ulang. Jadi kita sisir lagi bagaimana potensi di lapangan sebetulnya. Ternyata begitu sampai di sini, ya tidak heran jika ada temuan telur ular di sini karena memang tempatnya sangat memungkinkan untuk si ular. Sebelumnya, puluhan telur ular kobra ditemukan sudah menetas dari salah satu rumah warga. Dari hasil penyisiran, petugas hanya menemukan sisa kulit ular yang diduga milik induk ular jenis kobra Jawa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Rizik Syihab sudah membayar denda sebagai sanksi atas acara yang digelarnya Sabtu malam. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.